And I think that is for you too. Easy to miss till you take those stupid sunglasses off. Oh, that's generous of you. Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gimana udah bakar sate sama mantan belum Ngab? Sudahlah. Kali ini aku akan nyeritain film yang mengisahkan seorang wanita muda kehidupan indahnya bersama pacarnya. Semua itu berubah ketika bertemu mekanik villa. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subrek dulu. Biar nggak ketinggalan video terbaru Ngab. Tanpa berbelit-belit langsung saja ke alurnya. Elena, seorang wanita asal New York, melakukan perjalanan ke daerah bersalju untuk menemui kekasihnya, Spencer, yang tinggal di sebuah villa terpencil. Ia tiba dengan bus yang dikemudikan Jesse, pria lokal yang ramah dan mengenal baik wilayah itu. Jesse sempat menawarkan bantuannya jika Spencer membutuhkan perbaikan rumah atau hal lainnya. A couple years ago. Needed you last week. Anything fixed? Setibanya di villa, Elena disambut hangat oleh Spencer. Saat memasuki rumah, pandangannya langsung tertuju pada sebuah lukisan besar yang mencolok. Spencer mengatakan, lukisan itu bernilai hampir $500 miliar dan banyak orang menginginkannya. Namun, ia memilih menyimpannya karena nilai, atau mungkin karena sesuatu yang lebih gelap. So me getting a decorator to do exactly the same thing. He did it around 41 at his peak. Elena datang dari New York untuk tinggal bersama kekasihnya, Spencer, di villa bersalju tanpa batas waktu. Di sana, ia belajar bermain ski dan mulai terbiasa dengan kehidupan baru. Suatu hari, jacuzzi mereka rusak. Airnya tidak hangat. Spencer mengingat Jesse, pria lokal yang sebelumnya mengantarkan Elena. Jesse pun dipanggil untuk memperbaikinya. Saat Spencer sedang sibuk, Jesse meminta Elena mencoba air jacuzzi. Setelah diperbaiki, hasilnya memuaskan. Tapi sorot mata Jesse saat melihat Elena masuk ke air terasa sedikit ganjil. Saat hendak pulang, Jesse melihat lukisan kuning besar di ruang tamu. Ia merasa pernah melihatnya, namun tak bisa mengingat di mana. Spencer menahannya sejenak untuk mengobrol. Di sana, Jesse menunjukkan bakatnya bermain gitar. Permainannya memukau bahkan Elena dan Spencer sama-sama terkesima. Yes! Playing in keen eye for art. Tell me something. Can you fix showers? Keesokan paginya, Spencer menerima telepon penting dari New York. Ia harus segera kembali untuk urusan pekerjaan. Sementara itu, Elena berjalan-jalan di tengah salju dan melihat sekelompok pria sedang berkumpul. Tampak seperti menebang pohon. Namun, saat mereka menyadari kehadirannya, Elena merasa tak nyaman dan buru-buru kembali ke villa. Setibanya di villa, Spencer memberitahu bahwa ia harus berangkat hari itu juga. Ia mengajak Elena ikut, tapi Elena menolak. Ia baru tiba dan lebih memilih menunggu di villa. Beberapa jam setelah Spencer pergi, Jesse tiba-tiba muncul, mengejutkan Elena. Ia bilang Spencer memintanya datang untuk memperbaiki pintu belakang. Karena tak ada teman, Elena memutuskan menemani Jesse bekerja. Mereka pun mengobrol cukup lama, termasuk soal hubungan. Elena akhirnya mengaku bahwa ia dan Spencer berencana menikah, tapi ia masih ragu. Menurutnya, menikah berarti kehilangan kebebasan dan itu hal yang belum siap ia lepaskan sepenuhnya. You said he's in town? Karena merasa kesepian, Elena menemani Jesse. Obrolan mereka makin dalam, menyentuh soal hubungan dan keraguan Elena tentang pernikahannya dengan Spencer. Suasana menjadi akrab terlalu akrab, hingga akhirnya mereka terlibat dalam sesuatu bercocok tanam di alam. Setelahnya, Elena menegaskan, ini hanya sekali, tidak akan terulang lagi. Jesse tak menjawab, tapi jelas, bagi keduanya, satu kali sudah cukup untuk mengubah segalanya. Keesokan harinya, Spencer kembali dari New York
Ia tidak menyadari perubahan apapun pada Elena. Namun Elena merasa cemas dan gelisah. Mencoba menyembunyikan kegundahannya. Malam harinya, Spencer memanggil Jesse lagi kali ini untuk memperbaiki pemanas di kamar mandi yang rusak. Elena dan Jesse berusaha bersikap biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, seorang teman Spencer datang berkunjung ke villa. Ia terpukau melihat lukisan besar milik Spencer dan langsung menebak nilainya pasti sangat mahal. Menjelang sore, suasana terasa hambar. Spencer pun meminta Jesse memainkan gitar. Jesse menurut dan segera mengisi ruangan dengan melodi yang hangat meski tak semua yang hadir tahu. Ada sesuatu lain yang sedang disembunyikan. Let me tell you, you can tell, and I'll be about to figure. One and done her. Who knows when to say. Malam pun tiba. Semua tamu sudah pulang, dan Spencer tertidur pulas. Namun, Elena masih terjaga. Tiba-tiba dia mendengar suara pintu terbuka di lantai bawah. Ternyata Jesse kembali. Jesse tak bisa berhenti hanya sekali saja. Mereka kembali melakukan peradukan ekstrim sejak malam itu. Hubungan Elena dan Jesse semakin dekat. Bahkan mereka sering tak bisa berhenti, memikirkan satu sama lain. You really put it away tonight, huh? Malam itu, Jesse kembali ke villa Spencer membawa barang pesanan dari Spencer. Setelah memperbaiki alat pemanas di kamar mandi, tiba-tiba lampu padam total. Jesse memperkirakan pemadaman ini akan berlangsung beberapa jam. Mereka pun makan malam dalam gelap. Tapi tak lama terdengar suara gaduh di pintu depan. Jesse mengintip dan langsung menyuruh Spencer bersembunyi. Ternyata dua pria, teman Jesse, datang dengan niat jahat mencuri lukisan bernilai tinggi milik Spencer. Saat Elena mencoba menghubungi polisi, salah satu pria melihatnya dan langsung menyerang, hendak menganunya. Beruntung Jesse datang tepat waktu dan berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Pria yang mencoba menganun Elena terluka parah di kakinya karena Jesse menusukkan pisau. Dalam ketegangan itu, Jesse sempat berkata bahwa seharusnya mereka langsung membawa lukisan itu dan tidak berlama-lama di villa. Spencer menyaksikan kejadian itu. Bahkan, mendengar ucapan Jesse dengan jelas. Beberapa saat kemudian, polisi mengabarkan sudah mengidentifikasi pelaku dan akan berjaga di sekitar villa. Lambat laun, Spencer menyadari bahwa Jesse sebenarnya yang merencanakan perampokan tersebut. Elena nyaris menjadi korban kekerasan yang lebih buruk. Sejak saat itu, Spencer kehilangan kepercayaan pada Jesse dan memutuskan tidak menyewa jasanya. You said you were locked out? Out the, If you want, we can put you two up at a hotel. You had it worse. Sementara itu, Elena mulai penasaran mengapa lukisan itu begitu banyak diminati. Ia menemukan fakta mengejutkan. Lukisan itu ternyata satu dari 3 karya seni yang hilang atau dicuri. Dengan kata lain, Spencer bukan pemilik sahnya, dia telah mencuri lukisan tersebut. Nilainya sangat fantastis. Selama beberapa minggu, mereka tak lagi bertemu dengan Jesse. Namun suatu hari, saat Spencer bermain ski, dia mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian, Jesse muncul dan memberikan komentar sinis yang membuat Spencer kesal. Spencer pun curiga kecelakaan itu bukan kebetulan. Dia yakin Jesse sengaja menyabotase papan skinya. Not quite as bad. About 10 years ago. You don't deserve her. Please, somebody help me! That caused your accident. And what about an accessory to home? Jesse berhasil menemukan salah satu temannya yang mencoba menyodok Elena tanpa ragu. Jesse menghabisinya, memastikan Elena tak lagi diganggu. Setelah itu, Jesse kembali ke villa saat Spencer tertidur, berniat mengambil lukisan berharga milik Spencer. Namun Elena menolak bertemu Jesse lagi. Terjadi konflik sengit, hingga mereka berkejaran di sekitar villa. Tiba-tiba Elena berhenti, mengesun Jesse, lalu menusukkan pisau ke tubuhnya. Setelah memastikan Jesse terluka, Elena kembali ke villa, mengambil lukisan itu, dan meninggalkan Spencer pergi, membawa harta yang sangat berharga, dan tiba-tiba tomat.
Gimana Ngap, filmnya kali ini? Cukup meresahkan? Sudahlah, ambil yang positif, buang yang negatif ya Ngap. Jangan lupa subrek dulu, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya Ngap.